Shalom Bapak Ibu dan Jemaat terkasih, terima kasih masih setia untuk menyaksikan podcast HKBP. Pada kesempatan yang lalu sebenarnya kami sudah pernah berbincang dengan para ketua konferensi. Salah satunya adalah ketua konferensi Naposo Bulung. Namun pada kesempatan kali ini kita sudah mengundang salah satu ketua konferensi perempuan yang baru saja terpilih pada bulan lalu, juga dengan kepala biro perempuan yang akan mendampingi untuk membicarakan tentang hal-hal yang akan dikerjakan, yang akan dituntaskan di periode yang baru saja akan berjalan. Sudah ada bersama-sama dengan kami di sini Inang Sandra Sidabutar. Selamat datang Inang. Horas. Horas Inang. Juga Kepala Biro Perempuan Inang Risma Sinaga. Selamat datang kembali Inang. Horas, Bu Pendeta. Horas. Terima kasih sebelumnya kepada Inang Sandra, juga Inang Kepala Biro tentu sedang sibuk tapi menyempatkan diri untuk hadir di studio kita ini untuk memberikan informasi lebih banyak tentang pelayanan perempuan khususnya di dalam lingkup konferensi perempuan. Kita langsung saja Inang, pertama-tama karena sebelumnya ya Inang datang ke sini kan kita membicarakan tentang akan diadakannya pemilihan ketua konferensi perempuan. Nah mungkin boleh sedikit Inang dikilas balik dijelaskan bagaimana kemarin kegiatan itu berlangsung, apakah sudah sesuai dan bagaimana hasil yang dicapai. Silakan Inang. Ya, terima kasih Ibu Pendeta Cynthia. Horas Inang Ketum FKP yang baru. Horas Inang Kabiro. Ya, Horas Perempuan HKBP. Horas pada seluruh pengurus FKP HKBP periode 2024 hingga 2028. Puji Tuhan ya, Ibu Pendeta, konferensi perempuan HKBP yang telah terlaksana mulai tanggal 1 sampai 4 Agustus 2024 yang lalu di Gedung Raja Pontas Lumba Tobing, Pia Raja Tarutung berjalan dengan baik dan sangat lancar. Nah tentu semua itu boleh tercapai oleh karena memang ada sinergis ya, persiapan-persiapan yang matang yang dilakukan oleh seluruh panitia di bawah kepemimpinan Inang Dr. Yana Sibarani sebagai Ketua Umum Panitia, dan juga terjalinnya kerjasama yang sangat baik di antara seluruh panitia. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kehadiran Bapak Kepala Departemen Koinonia HKBP yang selalu hadir dalam rapat-rapat panitia, yang senantiasa memberikan arahan-arahan, memberikan masukan-masukan, menyemangati seluruh panitia, dan menegaskan bahwa panitia semuanya adalah sebagai satu tim yang solid untuk mensukseskan konferensi perempuan HKBP. Begitu Ibu Pendeta. Tapi sayang ya Inang ya, kemarin kalau saya tidak salah Inang Ketua kan sakit ya, jadi tidak bisa mengikuti kegiatan pemilihan kemarin ya. Iya, betul sekali Ibu Ketua Umum Panitia Dr. Yana Sibarani sakit pada waktu itu, dan semoga hari ini Ibu Dr. Yana yang mungkin juga menonton podcast ini sudah sembuh dan boleh beraktivitas dengan baik. Amin. Ya. Oke Inang, karena kemarin itu kan sebenarnya memang hanya salah satu agenda sih ya, adalah pemilihan pengurus yang baru, di mana pada kesempatan kali ini pun kita sudah mengenal Inang Sandra Sidabutar sebagai ketuanya. Ya. Cuma sebelum kita masuk kepada Inang Sandra sebagai ketua, mungkin boleh Inang pastikan tentu adalah rancangan sedikit dari Biro Perempuan, kira-kira apa ya goals yang ingin dicapai, kira-kira apa sudah ada perbincangan Inang sebelumnya dengan Inang Sandra setelah terpilih? Iya, sangat optimis ya. Jadi kepada pengurus yang baru ini ya, dan hari ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada pengurus FKP periode 2020-2024 di bawah kepemimpinan Inang Evangelis Anita Gizel Lubis ya, yang sangat luar biasa juga dengan karya-karya pelayanan mereka dan cukup berdampak di tengah-tengah gereja HKBP ya. Jadi untuk pengurus yang terpilih ini, Inang Sandra sebagai Ketua Umum dan Inang Keti ya Huta Soit sebagai Sekretaris Umum telah dipercayakan oleh peserta untuk memimpin FKP di periode 2024-2028, dan mereka dipercayakan untuk mengemban tugas yang besar dan cukup berat, dan saya percaya Ibu Pendeta ya di bawah kepemimpinan Inang Sandra Sidabutar FKP HKBP akan makin maju dan berdampak khususnya bagi perempuan HKBP melalui program-programnya. Nah, tentang hal-hal yang
harus dikerjakan oleh pengurus FKP tentu sudah sangat segera kami sounding, Inang Pendeta ya. Jadi tidak hanya bisik-bisik, jadi ajak duduk bersama, langsung kita percakapkan ya. Dan itu mengacu pada TONA, rekomendasi Konferensi Perempuan HKBP. Apa saja itu, antara lain isu-isu perempuan dan anak yang sangat hangat diperbincangkan ya di konferensi. Kemudian juga bagaimana UMKM yang makin diperbanyak ya pemberdayaannya. Kemudian juga ekologi, soal gender justice dan sebagainya. Dan luar biasa. Jadi saya mengapresiasi gerak cepat daripada FKP yang baru ini di bawah kepemimpinan Inang Sandra, di mana program FKP HKBP 2025 telah dirancang dan akan dibawa dalam rapat MPS HKBP. Terima kasih. Baik Inang, kita tentu tahu ya Inang, karena kan berbeda pengurus pasti ada juga berbeda program, tapi kita tidak ingin melupakan apa yang sudah baik dilakukan yang sebelumnya, tapi kita ingin melanjutkannya. Mungkin boleh juga Inang disampaikan catatan-catatan penting yang menurut Inang juga pasti mungkin sudah pernah dipercakapkan dengan Inang Sandra, tapi kan pemirsa di sini belum dengar Inang tentang hal-hal penting yang ingin sekali kalau boleh kita tetap lanjutkan ke periode yang baru ini Inang. Iya, sebagaimana yang sudah saya katakan tadi Ibu Pendeta, bahwa kita mengapresiasi ya pengurus FKP HKBP periode 2020-2024 yang diketuai tadi Inang Evangelis Anita Giselle Lubis, dan ada cukup banyak karya-karya mereka yang dirasakan ya, antara lain ya komitmen menghadirkan program tahunan yang berdampak bagi perempuan HKBP, kemudian mendukung dan melakukan aksi nyata pada program Hatopan HKBP. Kita tahu itu pelunasan utang dana pensiun HKBP, pembangunan rumah doa juga, FKP HKBP yang lalu juga berkontribusi ya. Kemudian berupaya memelihara dan meningkatkan spiritualitas pengurus dan perempuan HKBP melalui ibadah rutin triwulan secara virtual dan lain sebagainya. Nah, tentu saja Ibu Pendeta dan Ibu Ketum di sini, kesempurnaan hanya milik Allah. Iya kan? Jadi di organisasi manapun di dunia ini ya, selalu ada sisi kekurangan di sana sini oleh karena keterbatasan kita yang kita miliki sebagai manusia yang tidak sempurna. Namun itu tadi yang saya sebutkan, ada ya program-program yang cukup dirasakan oleh HKBP secara hatopan dan juga perempuan HKBP. Nah, pesan kepada pengurus FKP HKBP yang baru terpilih dari saya sebagai Kepala Biro Perempuan, pertama perlu memiliki komitmen ya. Jadi di dalamnya ada kesetiaan yang konsisten, pengorbanan, loyalitas, kesungguhan, tanggung jawab mengemban tugas yang dipercayakan. Itu yang pertama. Jadi ada berkomitmen. Yang kedua, menurut saya sebuah organisasi yang kokoh adalah apabila di dalamnya seluruh pengurus adalah sebagai tim. Apa artinya itu? Yang mengedepankan kerjasama untuk mencapai tujuan dan goal bersama. Ketika bekerja secara tim, maka di sana akan ada keterlibatan semua orang atau pengurus. Ada semangat untuk bersinergi dan melakukan yang terbaik. Ada kegembiraan di sana. Ada pengakuan satu sama lain. Ada karya-karya nyata yang maksimal dapat dirasakan oleh banyak orang. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, dari sekian banyaknya, organisasi yang baik dan sehat harus mengetahui, harus memperhatikan dan tunduk pada mekanisme yang berlaku. Saya pikir itu, Ibu Pendeta. Ya, baik Inang, sangat-sangat berharga ya. Tentu pasti Inang Sandra sebenarnya senang juga, tapi terbeban juga ya Inang ya. Oke, sebelumnya selamat Inang karena sudah terpilih di kepengurusan yang baru ini ke konferensi perempuan di periode 2024 sampai 2028. Nah, mungkin boleh Inang sebelum kita masuk ke pertanyaan tentang program, dijelaskan sedikit Inang tentang perasaan Inang dan kemarin proses pemilihannya bagaimana? Silakan Inang. Oke, terima kasih Inang Pendeta Cynthia. Tentu perasaan saya pada saat saya terpilih, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada seluruh peserta konferensi yang sudah memilih saya menjadi Ketua Forum Konferensi Perempuan HKBP. Lalu saya tentunya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas anugerah. Ini saya mengatakannya anugerah yang sangat besar dari Tuhan kepada saya untuk mengemban tugas yang tentunya sangat mulia menurut saya dan sangat
besar tanggung jawabnya. Oleh karena itu saya tentunya memohon dukungan dari semua pihak dan tentunya dukungan doa dari semua pihak agar selama 4 tahun ini kami benar-benar bisa bekerja dengan semaksimal mungkin gitu, Inang. Baik Inang, kalau kemarin itu kan kalau saya tidak salah ya di pengurusan pemilihan itu yang dipilih hanya ketua dan juga sekretaris ya Inang ya. Ya. Sementara untuk kepala bidangnya dan pengurus lainnya kan Inang yang pilih dengan BPH ya. Mungkin boleh dijelaskan nggak Inang tentang sekarang bidang-bidangnya ada apa aja? Kebetulan kan kalau saya tidak salah ada satu ini ya bidang yang ditambahkan dari yang periode lalu dan pertimbangan Inang memilih ketua-ketua bidang ini. Ya, baik Inang. Jadi setelah kami terpilih ketua dan sekretaris, kami bersama-sama dengan tentunya dengan arahan dan dari Inang Kepala Biro Perempuan dan Amang Kadep Koinonia Amang Pendeta Donald Sinaga, kami memilih tentunya orang-orang yang tepat di bidang masing-masing tersebut. Tadi sudah Inang Pendeta sampaikan memang ada satu bidang yang ditambahkan pada periode ini. Bidang-bidang yang ada di kepengurusan FKP adalah satu spiritualitas, lalu pendidikan, lalu kesehatan, pemberdayaan perempuan, ekonomi kreatif, kemudian sospol hunkam, seni budaya pariwisata, pelayanan digital, di mana Inang sebagai koordinatornya, dan yang ke-9 yaitu pendampingan, konseling, advokasi perempuan dan anak. Dan kami memilih koordinator dan wakil koordinator, tentunya ada tentu latar belakang dari masing-masing koordinator dan wakil koordinator tersebut. Antara lain mungkin tentunya sebagai pertimbangan kami adalah background pendidikannya misalnya. Kemudian bagaimana selama ini keterlibatannya dalam bidang-bidang tersebut di program-program Huria atau bahkan di luar, di masyarakat. Tentunya ada tokoh-tokoh masyarakat yang aktif di bidang-bidang tersebut yang kami masukkan sebagai koordinator bidang dan wakil koordinator, dan juga keterwakilan dari ke-32 distrik ya Bu Kabiro ya, betul, itu terutama keterlibatan dari ke-32 distrik itu sehingga kita bisa bekerja sama dengan baik gitu. Baik Inang, kita tahu ya sebenarnya setiap kali kita membicarakan tentang perempuan ini kan Inang, kita selalu terbawa kepada isu-isu yang tidak bisa kita pungkiri cenderung negatif ya, seperti diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan begitu. Nah, apakah di periode ini di kepemimpinan Inang sekarang juga pengurus yang baru ada satu hal khusus yang ingin dilakukan terhadap hal itu supaya membantu dan berkontribusi untuk menurunkan tingkat kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan begitu? Ya, pertama tentunya adanya penambahan satu bidang tersebut, yaitu tadi sudah saya sampaikan dan Inang Kabiro juga sampaikan, bidang pendampingan, konseling, advokasi kepada perempuan dan anak. Itu suatu tindakan nyata dari kami. Memang memandang itu perlu menjadi suatu bidang yang menjadi perhatian pengurusan 4 tahun ini. Dan juga dalam program-program kita juga salah satu diantaranya bahwa tentang pendampingan, konseling pada perempuan dan anak ini selalu kami akan sampaikan, sosialisasikan dalam setiap kegiatan FKP dalam tahun ini 2025 ini yang akan datang. Jadi itu terus yang selalu kami akan sosialisasikan begitu. Ada yang ditambahkan? Iya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Ibu Ketua Umum tadi, Ibu Pendeta. Jadi tadi ada satu bidang merespon persoalan perempuan, ya. Jadi selain daripada yang dikatakan Ibu Ketum tadi, kita harapkan karena yang hadir di konferensi itu adalah para pengurus PPD, terutama ketua dan sekretarisnya, kita harapkan
bidang yang satu ini juga ada di bidang pelayanan masing-masing PPD. Iya. Dan bisa kita bayangkan kalau 32 distrik PPD ya membuat ini menjadi bidang pelayanannya, akan kita berupaya menolong para perempuan dan anak yang mengalami berbagai kekerasan. Saya pikir ini sangat strategis sekali FKP, PPD di samping juga Biro Perempuan HKBP. Demikian. Kalau untuk program sendiri Inang terkait dengan hal ini kan tentu dari pengalaman saya yang masih sangat sedikit ini tentu saya melihat ini kan sangat berat ya Inang ya. Tapi siapa tahu apakah dari konferensi perempuan atau kerjasama dengan Biro Perempuan adakah program khusus atau hal yang benar-benar ingin dilakukan. Memang pembentukan ini sudah sangat besar ya menurut saya pribadi, tapi siapa tahu sudah ada rancangan sedikit-sedikit tentang upaya untuk mengurangi hal itu, mungkin boleh disampaikan Inang, siapa tahu sudah ada. Antara lain adalah kita akan mengadakan seminar, seminar kebijakan keadilan gender, LWF dan implementasinya, dan kemudian kita akan mengadakan juga ibadah kontekstual menolak anti kekerasan kepada perempuan dan anak, dan kampanye anti kekerasan perempuan dan anak. Dan juga tadi sudah saya sampaikan sosialisasi mengenai hal ini di setiap kegiatan FKP. Iya, enak. Oke, ada yang ingin ditambahkan lagi Nang? Iya. Atau sudah? Iya, jadi di samping itu memang Biro Perempuan dengan FKP kan selalu kerjasama, sistemnya sinergis ya, jadi nggak bisa terpisah satu sama lain. Ya tentu tadi seperti PPD DKI 8 yang sudah maju beberapa langkah, ada hotline-nya sudah dan rumah aman. Jadi Biro Perempuan juga sudah ada hotline-nya, tinggal kita visualisasikan, dan kita rumah amannya itu bekerja sama dengan WCC Tabita Departemen Diakonia KBP. Saya pikir kalau ini sudah bisa terrealisasi sangat besar ya Nang ya dampaknya ya. Semoga kita doakan ini bisa benar-benar terjadi dalam 4 tahun ini ya. Oke Nang, saya tahu itu tadi sangat besar, tapi saya yakin ada program-program lain juga yang menarik yang sudah disiapkan oleh pengurus konferensi perempuan bekerja sama dengan Biro Perempuan. Mungkin boleh dijelaskan Inang tentang rencana ke depan tentang program-programnya? Program besarnya antara lain ibadah triwulan tentunya. Dalam hal ini kami merencanakan untuk mengadakan ibadah ini secara semi virtual. Ya, kemudian setelah ibadah tentu ada hal-hal yang akan disampaikan, antara lain mungkin tentang UMKM, lalu Pasca Raya, kita ada program Pasca Raya, kemudian tadi seminar tentang kebijakan gender justice, lalu yang utama juga membangun jejaring FKP dengan lembaga lain, kementerian, dengan PGI dan sebagainya, dan juga meningkatkan juga peranan pelayanan digital Inang, supaya semua kegiatan kita ini, program-program ini bisa disosialisasikan ke seluruh perempuan HKBP dimanapun berada. Jadi apa yang kita tujuan dari kita supaya bisa tercapai gitu. Ada yang ingin ditambahkan Inang? Ya sudah. Oke. Ini Inang ya, kita tahu sekali kan banyak orang yang mungkin masih meraba-raba apa itu FKP, apa yang dikerjakan begitu. Mungkin boleh tidak dijelaskan tentang bagaimana komitmen konferensi perempuan supaya ini, selain tadi Inang tentu bilang kan dari pelayanan digital, tapi kan tentu perlu dibangun ya jejaring supaya seluruh program yang sudah dipersiapkan bisa menyentuh hingga tingkat huria, begitu Nang. Ya, memang itu suatu hal yang memang harus menjadi PR kita, PR pengurus bersama dengan Biro Perempuan HKBP. Jadi perlu memang sangat penting itu kerjasama dengan seluruh PPD ke 32 distrik ini. Jadi tentu kita pengurus tidak terlepas dari kerjasama dengan PPD 32 distrik yang selalu kita tahu mereka lah yang menyentuh huria-huria. Jadi perlu ada sinergi yang baik antara kita dan pengurus-pengurus PPD gitu. Kalau saya tidak salah juga Inang ini ya kemarin sudah mencoba merangkul UMKM itu juga. Itu gimana tuh Nang prosesnya? Tiba-tiba soalnya kebetulan saya juga hadir ya sebagai panitia
rapat preses tiba-tiba sudah ada snack-snack dari UMKM itu gimana prosesnya, Nang? Saya sangat gembira. Iya. Kalau bisa dibilang sangat terharu ya. Ternyata begitu kita sampaikan itu ide dari ke BPH, Ketum Sekretaris Bendahara dan juga Inang Kabiro, begitu ide itu disampaikan ternyata animo dari seluruh PPD itu sangat besar. Dan mereka menyampaikan bahwa mereka ada kreativitas dari distrik masing-masing dan yang selama ini mungkin belum terangkat ya keluar ke atas. Tapi begitu kemarin rapat preses mereka sampaikan bahwa mereka ada binaan ini dan sekarang juga di rapat MPS ada beberapa PPD lain juga yang ingin ikut berpartisipasi juga. Dan saya rasa juga masih ada waktu kita yang Inang selama 4 tahun ini mengangkat potensi mereka, bukan hanya bidang UMKM tetapi bidang-bidang lainnya juga. Dan saya sangat optimis dengan hal itu dan sungguh sangat gembira atas dukungan dari seluruh PPD. Ya. Ada yang ingin ditambahkan, Nang? Ya, memang tentunya kalau program kita itu akan menyentuh hingga ke perempuan tingkat huria. Jadi FKP kan kita juga punya banyak birokrasi dan lain sebagainya. FKP tidak mungkin langsung turun ke SPH. Nah, caranya itu mungkin PPD bisa saja mengadopsi program FKP dan itu dilaksanakan di wilayahnya masing-masing sampai ke tingkat huria. Nah, seperti itu caranya. Jadi tidak bisa hanya kita melakukannya itu melalui Biro Perempuan atau FKP saja. Jadi untuk masuk sampai ke tingkat huria itu memang betul apa yang dikatakan Ibu Ketua Umum tadi, harus bersinergi dengan PPD HKBP 32 distrik. Karena tadi sudah banyak yang kita bicarakan begitu ya Inang ya tentang program-program, mungkin kita akan membicarakannya lagi nanti setahun kemudian ketika programnya sudah kita jalankan, kita lihat indikatornya apakah sudah tercapai atau belum begitu ya. Tapi ini kita balik lagi sedikit Inang, karena kita tahu sekali program yang sangat menurut saya pribadi gitu ya, sangat besar dan ini seperti hero produknya dari pengurus perempuan yang sekarang adalah tentang kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Nah, mungkin Inang boleh disampaikan juga karena kebetulan sudah ada programnya tentang bagaimana mereka kaum perempuan ini yang masih mengalami dan boleh merespon terkait dengan keberadaan hotline ini nantinya yang sudah dibuat oleh Biro Perempuan. Secara khusus mungkin di DKI sudah ada yang Inang ya hotline-nya dan kita harap ini bisa menyebar seluas-luasnya gitu. Mungkin dari Inang Kabiro dulu baru nanti dari Inang Sandra, silakan. Iya, terima kasih. Saya melihat bahwa hampir di semua wilayah Indonesia bahkan belahan dunia ini ada banyak sekali persoalan-persoalan isu-isu perempuan. Jadi khusus di Indonesia masih banyak mengalami kekerasan, diskriminasi dan lain sebagainya. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan bahwa Kabupaten Toba itu zona merah kekerasan seksual ya, dan juga di Tapanuli Utara terus mengalami peningkatan kekerasan. Nah, apa pesan kami ya para perempuan HKBP, kalau memang berada dalam kesulitan itu, kuatlah dalam Tuhan. Bersama kita bisa melalui kesulitan itu. Tapi speak up, bersuaralah bila mengalami kekerasan, karena ada payung hukum di negara kita ini untuk memberikan perlindungan kepada perempuan. Nah, di atas segalanya saya pikir agar kita jangan pernah putus pengharapan karena kita memiliki Allah yang luar biasa, yang Maha Kuasa, yang bisa mampu berkuasa memberikan pertolongan dan memberikan kekuatan melalui gerejanya dan orang-orang yang peduli pada kemanusiaan. Demikian. Silakan Inang. Ya. Kalau dari saya berpesan kepada seluruh perempuan untuk berani berbicara apa yang sedang dialaminya, tetapi juga kepada perempuan yang lain saling mendukung, aware dan peka terhadap apa yang dialami oleh perempuan yang lain. Jadi tidak harus peduli, jangan tidak peduli begitu.
Jadi semua bisa ya Inang ya, saling bergandengan tangan, kita bisa pasti melalui saling mendukung melalui hal-hal yang sulit. Baik, ini yang menarik ya, karena Inang bilang tadi paling penting poinnya adalah saling peduli juga sesama perempuan. Ini juga yang bentuk yang diusahakan oleh konferensi perempuan ini untuk menjangkau dan peduli terhadap mereka yang mungkin belum bisa speak up juga ya Inang ya. Kita harap dengan adanya program ini nantinya lebih banyak lagi orang yang semakin berani untuk menyuarakan kalau-kalau. Semoga sih kita berharapnya tidak mengalami ya Inang ya, tentu saja. Iya. Ini terakhir Inang, tentu karena ini awal yang baru, pasti ada harapan yang baru juga untuk kepengurusan yang sekarang. Sebelum dari Inang Sandra, tentu pasti dari Inang Kabiro dulu boleh disampaikan Inang, tentu karena ya yang sebelum-sebelumnya pasti masih ada PR juga karena akan banyak sekali masalah-masalah di depannya. Harapan dan mungkin penguatan juga Inang untuk Inang Sandra yang akan memimpin konferensi perempuan ke depannya. Silakan Inang. Ya, harapan saya sebagai Kepala Biro Kategorial Perempuan HKBP kepada pengurus FKP HKBP periode 2024-2028 harus solid, Inang, kemudian aktif, sinergis, dan program-programnya berdampak pada kehidupan perempuan HKBP. Demikian harapan kami. Ya, silakan Inang. Untuk seluruh pengurus FKP sudah kita tahu bahwa begitu banyak harapan untuk kita selama 4 tahun ini supaya bekerja benar-benar maksimal sehingga apa yang menjadi goal kita bisa tercapai. Tentunya kita harus kompak dan tetap selalu mempunyai semangat yang tinggi karena ini bukan pekerjaan hanya 1 tahun 2 tahun, tapi ini dalam waktu jangka yang cukup 4 tahun. Jadi kita harus mempunyai semangat terus, pasti Tuhan akan memampukan, dan kalau kita bekerja bersama-sama. Semangat Inang. Iya, luar biasa Inang. Apa yang menjadi harapan Inang Sandra juga Inang Kepala Biro tentu juga menjadi harapan kita bersama ya. Semoga bisa tercapai dalam waktu dekat, ataupun kalau harus pakai 4 tahun pun yang penting kita sama-sama berharap ini bisa tercapai. Sekali lagi terima kasih banyak Inang Kepala Biro juga Inang Sandra yang sudah datang jauh-jauh dari DKI untuk berada di studio podcast kami memberikan informasi tentang konferensi perempuan. Kami juga berharap Bapak Ibu nantinya kalau misalkan masih ada pertanyaan boleh dikirimkan kepada kami. Nanti kita undang lagi Inang Sandra dari Jakarta atau kita yang ke Jakarta juga nggak masalah. Yang penting jawaban Bapak Ibu bisa terjawab dengan baik dan konferensi perempuan pelayanannya semakin tersiar. Saya pikir demikian dulu Inang percakapan kita untuk hari ini. Semoga Bapak Ibu juga dalam keadaan sehat dan bisa menyaksikan podcast HKBP di kemudian hari. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.